wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya, Komaria Suwito, dalam program Mari Sapa Beriman, belajar, beribadah, dan bermanfaat. Topik pembahasan kita kali ini adalah tentang Madrasah Pencetak Generasi Qur'ani. Seperti telah kita ketahui bersama pemirsa, bahwa jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang yang bergelar hafiz atau penghafal Al-Quran begitu banyaknya, baik memiliki kemuliaan di dunia dan di akhirat. Karena Allah sangat menyanjung orang-orang yang mampu menghafal dan mengamalkan kitab kalamullah. Di dalam Al-Quran dan hadis diketahui bahwa Allah menjanjikan beberapa hal bagi para hafiz. Apa sajakah itu? Telah hadir bersama saya di studio Ibu Ati Mar'atus Solihah. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah salah satu guru di MAN 1 Kabupaten Gorontalo yang berkecimpung di kegiatan tahfiz Quran. Baik Ibu, saya akan mulai berdiskusi ya tentang Madrasah Pencetak Generasi Quran. Kira-kira program apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencetak generasi Quran ini di MAN 1 Kabupaten Gorontalo? Silakan. Tema yang sungguh menarik, yaitu Madrasah Pencetak Generasi Qur'ani. MAN 1 Kabupaten Gorontalo mempunyai peran besar dalam hal itu, di mana sebenarnya MAN 1 ini punya program unggulan keterampilan IT, tapi tidak mengesampingkan ciri khas agama, yaitu madrasah. Sehingga madrasah ini mempunyai program tahfidzul Quran. Maka ini adalah sebagai salah satu terobosan untuk mewujudkan bahwa madrasah itu bisa menjadi wadah untuk menjadi tempat mengolah generasi-generasi Qur'ani. Kemudian untuk peserta didik, apakah mereka itu diwajibkan untuk mengikuti program ini atau hanya sebahagian terpilih? Jadi bagaimana sistem rekrutmen dari siswa yang ingin masuk di program tahfidzul Quran ini, Ibu? Silakan. Rekrutmen yang kita lakukan adalah membuka pendaftaran yang jelas ya. Syaratnya hanya satu yang unik, yaitu semua siswa yang punya motivasi, punya azam yang kuat untuk menghafal Al-Quran, maka dia berhak untuk masuk dalam program tahfidzul Quran. Akan tetapi yang terjadi adalah untuk jurusan agama itu menjadi sebuah program yang wajib harus diikuti karena dia menjadi ciri khas. Jadi ciri khas anak-anak agama adalah menghafal Al-Quran. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak yang dari jurusan IPA dan IPS, mereka yang punya keinginan untuk menghafal Al-Quran berhak untuk mengikuti program ini. Jadi rekrutmennya cukup simpel, hanya satu niat untuk menghafal Al-Quran. Kemudian dia mau istiqomah, mau berjuang, siap, lulus. Iya. Jadi program tahfiz Quran ini di madrasah ya tidak hanya fokus untuk kelas agama saja, melainkan diperbolehkan untuk kelas IPA IPS yang memiliki keinginan yang kuat atau punya niat untuk menghafal Al-Quran. Bagus sekali. Kemudian bagaimana dukungan dari Kepala Madrasah MAN 1 Kabupaten Gorontalo ini tentang program tahfiz Quran ini, Ibu? Tapi jangan dulu dijawab, Ibu. Kita akan jeda iklan setelah pariwara berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moderasi. Perkenalkan, saya Satria Agil Misbahuddin, siswa kelas 11 MAN 1 Kabupaten Gorontalo. Di madrasah tempat saya bersekolah, saya menjabat sebagai Ketua Dewan Ambalan atau lebih dikenal dengan organisasi pramuka, sehingga saya biasa berbaur dengan teman yang berbeda keyakinan. Sikap saya pada moderasi beragama semakin kuat saat saya gabung organisasi pramuka, karena pada saat mengikuti kegiatan pramuka, saya tidak hanya dipertemukan dengan kawan sekeyakinan, melainkan berbeda keyakinan, namun perbedaan keyakinan tidak membatasi diri kita untuk tetap berkawan. Apabila saya menjadi Duta Harmoni 2021, saya akan mengajak orang-orang di sekitar saya untuk menerapkan 3 prinsip. Yang pertama, at-tawasul, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Yang kedua, at-tawazun, seimbang dalam berbagai hal, termasuk menggunakan dalil akli dan dalil nakli, khidmat kepada Allah dan khidmat kepada manusia. Yang ketiga, at-tasamu, toleransi, mudah dan lembut, yakni menghargai perbedaan serta menghormati keyakinan orang lain. Saya Satria Agil, siap menjadi Duta Harmoni 2021. Hebat, bermartabat, moderat, dan anti korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa sahabat beriman, kembali lagi bersama saya dan Ibu Ati Maratus Soliha. Ya Ibu, tadi pertanyaannya adalah bagaimana dukungan kepala madrasah beserta guru tentang program tahfizul Quran ini? Baik, dukungan kepala madrasah sebagai pimpinan dan staf Dewan Guru ada 2. Jadi yang pertama adalah dukungan moral, bagaimana kemudian pimpinan dan semua staf Dewan Guru memberikan motivasi yang luar biasa terhadap anak-anak yang mengikuti kegiatan menghafal Al-Quran. Dan yang kedua adalah dukungan berupa material. Bagaimana kemudian madrasah mengelola keuangan, di satu sisi sudah disisipkan sehingga kegiatan program tahfidzul Quran itu didanai dengan dana DIPA. Dan yang luar biasa adalah keluarga besar MAN 1 Kabupaten Gorontalo telah menjadi donatur untuk kegiatan menghafal Al-Quran. Berarti ada yang sudah menjadi donatur tetap juga untuk kegiatan ini. Masya Allah, luar biasa ya. Insya Allah kegiatan ini akan tetap berlangsung. Baik sahabat beriman, jangan dulu kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moderasi. Perkenalkan, saya Siti Nabila Awalia Jafar, siswi kelas 10 MAN 1 Kabupaten Gorontalo. Seiring berjalannya waktu, kita sering melihat adanya pergesekan sosial akibat perbedaan cara pandang keagamaan. Hal ini menyebabkan keberagaman tafsir ketika manusia mencoba memahami teks ajaran agama
yang akhirnya mengganggu kerukunan antar umat beragama. Tak jarang kita sering mendengar konflik antar agama yang mengatasnamakan Tuhan. Sebagai manusia dengan pengetahuan terbatas, seseorang mungkin terperosok dalam bentuk pemahaman yang ekstrim dan berlebihan saat mempelajari ajaran agama, sehingga rela membunuh sesama manusia. Padahal, menjaga kemanusiaan itu sendiri adalah bagian dari inti ajaran agama. Inti pokok ajaran agama adalah untuk menjaga kemanusiaan, bukan untuk menghancurkan kemanusiaan itu sendiri. Indonesia mengajarkan kita untuk saling menghormati dan menghargai antar agama walaupun berbeda keyakinan. Jika dibiarkan, keragaman pandang yang ekstrim juga bisa membahayakan persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu, bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Sebagai duta moderasi beragama, saya akan melakukan aksi di lingkungan madrasah. Adapun rencana aksi yang akan saya lakukan yaitu melakukan sosialisasi melalui media visual dengan memanfaatkan studio yang ada di satu Kabupaten Gorontalo dan juga membuat forum moderasi madrasah atau FMM yang di dalamnya membahas tentang moderasi beragama. Sebelum itu, saya telah melakukan aksi memajang poster tentang moderasi beragama. Hal ini saya lakukan agar siswa satu Kabupaten Gorontalo mengetahui lebih dalam tentang moderasi beragama. Saya, Siti Nabila Awalia Jafar, siap menjadi Duta Harmoni 2021. Hebat, bermartabat, moderat, dan anti korupsi. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bersama saya dan Ibu Atik, kita akan lanjut obrolan kita ya Ibu, tentang program tahfiz ini. Apakah tidak mengganggu proses belajar siswa saat mereka di sekolah? Alhamdulillah tidak mengganggu ya, yang jelas karena semua kegiatan tahfiz ini kita laksanakan di luar jam KBM. Jadi dia masuk di kegiatan ekstrakurikuler, sehingga setelah pulang sekolah yang otomatis siswa lain sudah menuju rumah masing-masing, akan tetapi anak-anak yang mengikuti kegiatan tahfiz langsung mengikuti kegiatan menghafal Al-Quran. Ya, luar biasa semangat mereka ya berarti. Ya. Kemudian dukungan orang tua dari siswa yang mengikuti program ini seperti apa? Dukungan orang tua juga luar biasa. Hal ini terbukti, satu, mereka terus full memotivasi anak-anak ya, sehingga anak-anak bisa istiqomah untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian yang kedua juga sebagian di antara orang tua yang mampu juga menjadi donatur untuk kegiatan tahfiz. Dan yang luar biasa adalah frekuensi orang tua. Karena harapan kami memang dari awal kita sudah mencoba komunikasikan dengan orang tua, kalau ingin mempunyai putra-putri yang penghafal Al-Quran, maka orang tua juga harus berinteraksi dengan Al-Quran. Sehingga kita butuh frekuensi yang sama. Anak-anak berjuang menghafal Al-Quran, orang tua di rumah juga terus berinteraksi dengan Al-Quran. Sehingga frekuensi anak yang berjuang dengan orang tua itu akan sama, dan insya Allah ini akan mempermudah anak-anak untuk menghafal Al-Quran. Jadi dukungan dari sekolah, orang tua itu sangat penting ya, untuk siswa menghafal Al-Quran ini. Kemudian ini yang terakhir Ibu ya, bagaimana kesan dan pesan Anda tentang program tahfizul ini? Kedepannya harapannya seperti apa? Kesan dan harapan. Kesan yang saya rasakan selama bersamai dengan anak-anak tahfiz adalah sangat haru dan bahagia. Bahagia karena menjadi nikmat tersendiri yang diberikan oleh Allah, kita menjadi salah satu orang yang bisa membersamai anak-anak, membersamai para penghafal Al-Quran. Walaupun kita sendiri juga bukan penghafal Al-Quran, tapi kita bisa membersamai mereka. Yang harapannya adalah semoga kebersamaan kita ini bisa menjadi satu
penolong kita nanti ketika di akhirat gitu ya. Saya selalu berpesan ke anak-anak ketika, ya Allah, ketika nanti kalian para penghafal Al-Quran sudah berkumpul semua di surganya Allah, kemudian kalian tidak jumpai Ibu Atik berada di sana, tolong cari saya, tolong cari Bu Atik. Mungkin Bu Atik masih bergelantungan di neraka gitu. Sehingga harapan saya secara pribadi sih, ya Allah, semoga dengan tangan-tangan mereka lah yang akan menarik kita yang sebenarnya nggak layak sekali untuk ke surganya Allah, tapi bisa dengan tarikan-tarikan tangan mereka, karena kita telah membersamai mereka, semoga kita terselamatkan. Itu harapan, kesan-kesan saya yang membuat terharu gitu, bahagia karena ya Allah, betapa bahagianya ada anak-anak muda yang mungkin di sebelah sana mereka asik dengan gadgetnya. Hari-hari mereka asik dengan gadgetnya tanpa kenal istirahat, bahkan waktu-waktu mereka lebih banyak bersama dengan gadget. Tapi melihat anak-anak yang penghafal Al-Quran itu, hari-hari tangan mereka adalah bukan bersama dengan gadget gitu, tapi bersama dengan Al-Quran. Mulut mereka juga nggak akan pernah lelah untuk melafadzkan ayat-ayat Allah sampai mereka bisa menghafalkan dengan baik. Maka kemudian kalau boleh berharap, harapan besar kita adalah, karena ini adalah madrasah, maka nggak ngirikah kita ada anak-anak kita yang berusaha berjuang untuk menghafal Al-Quran, terus kita guru-guru, kemudian pegawai itu kemudian apa hanya sekedar bangga punya anak yang menghafal Al-Quran, terus kemudian kita sendiri enggak gitu. Maka harapan besarnya adalah seluruh keluarga Civitas Man 1 Kabupaten Gorontalo, apakah itu peserta didiknya, kemudian guru-gurunya, para pegawainya, para CS-nya, dan seluruhnya itu adalah berjuang untuk menghafal Al-Quran. Persoalan 30 dan tidak itu adalah urusannya Allah, kita mau diberikan rezeki seberapa itu, tapi paling tidak sampai akhir perjuangan kita adalah kita menjadi salah satu orang yang berjuang untuk menghafal Al-Quran. Masya Allah, itu salah satu harapan ya. Insya Allah harapan itu akan terwujud, karena sungguh sangat mulia bagi para penghafal Al-Quran. Seperti jaminan yang diberikan kepada Allah, salah satunya adalah disejajarkan dengan Nabi bagi para orang-orang yang menghafal Al-Quran. Cukup menarik sekali sahabat beriman pembahasan kita kali ini. Namun waktu jualah yang memisahkan kita. Dengan harapan kita dapat bertemu kembali dalam pembahasan yang lebih menarik lagi. Dan untuk program Mari Sapa Beriman kali ini saya akhiri. Insya Allah program ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan Ibu Ati, terima kasih atas waktunya telah meluangkan waktu untuk mengisi program Mari Sapa Beriman ini. Demikian pemirsa, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.